Hati kita, kita mau memusatkan setiap pikiran kita mau pusatkan setiap hati kita mau datang sungguh kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita mau bersama-sama angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Kami sungguh bersyukur bila pada malam hari ini Engkau mengundang kami satu persatu untuk boleh hadir dalam persekutuan doa online PD Santa Maria. Kami bersyukur Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mulai dari kami bangun pagi hingga pada saat ini, kami percaya semuanya sungguh Bapa, berkat kasih karunia-Mu kami boleh ada. Dan biarlah malam hari ini kami membawa seluruh hati kami Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau naikkan pujian hanya kepada Engkau, Allah yang sungguh layak terima setiap pujian dan syukur dari kami Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu buat setiap dari kami tidak terbatas. Musim boleh berlalu Bapa, tapi kasih-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, yang mau naikkan syukur kepada Engkau. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Sungguh Bapa, lebih luas dari samudra. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Tuhan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Tuhan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur.
kasih, kami mau bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk pasangan kami mau bersyukur Bapa untuk pekerjaan kami, untuk kesehatan kami. Dan kami pun bersyukur Bapa bila malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ya Bapa. Kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, disitulah Engkau hadir. Meskipun kami tidak berkumpul secara fisik ya Bapa, tapi kami sungguh percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saat ini Kau sudah hadir di rumah kami masing-masing ya Bapa. Dan kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih dan kesetiaan-Mu, karunia-Mu yang luar biasa dan tak pernah terbatas ya Bapa. Dan biarlah malam hari ini kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami. Teman-teman, saat ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyukur atas Allah yang luar biasa membaiki. Kita mau menyatakan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan, kita mau melompat, kita mau melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Boleh tepuk tangan dari rumah masing-masing. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari kita angkat tangan buat Tuhan kita, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dahiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Kita mau bersyukur buat Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Penguasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sorakan haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Mu. Kakinya boleh melompat ya di rumah masing-masing. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Penguasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Penguasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukur bagi nama Tuhan, kepada Tuhan, sebab Ia baik, Ia baik. Penguasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Selamat haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang luar biasa baik dalam hidup kita. Wah, puji Tuhan, ada sukacita di tempat ini malam hari ini. Wah, puji nama Tuhan. Wah, saya sudah lihat wajah-wajahnya nih, luar biasa, penuh sukacita malam hari ini ya. Kalau gitu, saya mau denger dong, mau 1-2 orang di tempat ini boleh bersaksi
menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa buat hidupnya, yang sungguh-sungguh merasa terberkati. Boleh satu dua orang, teman-teman, dipersilahkan. Langsung open mic bisa ya? Langsung unmute sendiri. Silahkan. Wah, siapa dulu nih? Yang bro-bro dulu atau sis dulu nih? Ya, boleh saya. Kami Silahkan, Cina. Sebenarnya kejadiannya ini hari Rabu, hari Selasa ya, hari Selasa lah minggu ini gitu kan. Hari Selasa tuh hujan besar banget, dan di depan rumah saya tuh banjirnya cukup parah lah gitu. Biasanya setengah jam itu bisa surut, ternyata pas hari Selasa itu dia dari jam 5 banjir sampai jam setengah 9 malam, lama banget, nggak bisa kemana-mana. Awalnya semula saya mau pergi ke rumah teman gitu kan, ternyata begitu udah siap-siap mau keluar rumah, lihat oh di depan rumah banjir, kayak nggak bisa kemana-mana. Terus lihat tempat dekat meja setrikaan saya airnya lumayan sejengkal gitu, kayak belum pernah selama ini masuk ke dalam rumah segitu kan gitu. Dan kayaknya merembes dari bawah gitu, terus dekat TV juga ada merembes air segala macam gitu. Terus aduh gimana ya gitu kan, yang bisa kita lakukan ya udah cuma membersih aja jadinya gitu. Tapi puji Tuhan saya tuh punya sikat yang ada karetnya itu loh, sapu karet gitu, jadi air kan agak lebih mudah lah gitu dibawa ke arah WC gitu, dibuang ke arah sana gitu. Tapi selama saya melakukan itu gitu ya, kayaknya seneng seneng aja sih gitu. Puji Tuhannya nggak bersungut-sungut atau gimana ya, Tuhan kasih hati yang bersyukur dan menikmati gitu. Pengalaman pertama juga bebersih banjir gitu kan, dan ya ternyata ya menyenangkan juga gitu. Jadi saya diingatkan juga sama Tuhan, siapapun musim hidup kita mungkin ada masa-masanya lah setiap musim itu, tapi ya dinikmati aja karena percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Itu aja. Terima kasih. Wah, puji Tuhan. Luar biasa, Cina. Puji Tuhan ya. Hari ini enggak ya, hari ini enggak hujan gede soalnya. Ya hujan tapi begitu kita Puji ya Tuhan, banjir lah. iya. Oke, lanjut. Siapa satu orang lagi boleh? Jangan malu-malu. Oke. Nah, si Cynthia, aku masih connecting ke audio. Oke. Iya tuh. Kobabah, ayo Kobabah. Panggilan kepada. Oke, mungkin belum ya. Apa? Eh, mungkin saya sedikit kesaksiannya. Jadi sebenarnya hari ini tuh adalah tepat 2 tahun saya bekerja di kantor yang sekarang, itu 5 November. Saya ada 2 kali sih pindah kantor, dan ini kantor yang saya ada terlama gitu selama 2 tahun. Sebelumnya satu setengah gitu ya. Meskipun ya ada banyak sekali rintangan gitu, tapi kayak ketika di flashback gitu kan, jadi selama 2 tahun ini kan lagi COVID gitu ya, dan saya ada di kantor ini gitu. Di sini ya ups and downs sama teman-teman gitu. Kita semua ngerasain kayak dipotong gaji, kita ngerasain kalau keluar kota harus isoman dulu dan sebagainya gitu, banyak banget hal. Tapi di situ juga saya bersyukur sama Tuhan gitu, kayak meskipun lagi masa seperti ini tapi masih diberi pekerjaan, terus teman-teman juga ya kita masih mau berjuang bersama gitu, dan itu merupakan ya hal yang luar biasa gitu yang boleh saya syukuri di 2 tahun ini gitu. Ada banyak masalah, tapi Tuhan tetap selalu ada untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mencukupkan semua kebutuhan kita. Gitu teman-teman.
Begitu besarnya Tuhan kita, begitu luar biasa Tuhan kita. Maka saat ini saya mau ngajak teman-teman kita semua lebih dalam lagi, kita semua mau merasakan kehadiran Tuhan, merasakan betapa ajaibnya Tuhan, betapa mempesonanya Ia di dalam kehidupan kita. Melalui lagu pujian, kita mau memuji Tuhan karena kita percaya ketika kita menaikkan pujian itulah 2 kali dari berdoa. Dan kita juga menyenangkan hati Tuhan dari setiap puji-pujian yang kita naikkan baginya. Maka saat ini kita mau ambil sikap tenang, kita mau sungguh pusatkan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak-Mu. Inilah kami Bapa di rumah kami masing-masing, tapi kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Engkau. Inilah kami Bapa anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, tapi kami mau memberanikan diri kami untuk datang kepada Engkau. Maka biarlah Bapa, kami mohon Bapa, urapilah kami, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, limpahkanlah kerahiman-Mu bagi setiap dari kami Bapa. Dan sungguh layakkanlah kami untuk memuliakan Engkau. Sebab sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu boleh melingkupi kami. Kemuliaan-Mu boleh memenuhi hidup kami. Sehingga setiap aspek kehidupan kami boleh Kau berkati, boleh Kau pelihara. Dan hati kami boleh selalu tertuju hanya kepada Engkau Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
hati Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami mau angkat tangan kami di hadapan Kau Tuhan, sebab Kau Allah kami yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ini hati kami Bapa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih tinggi lagi kami mau nyatakan Bapa, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu, Allah kami yang hidup, Allah yang bertata, Allah yang mulia. Tiada Allah yang seperti Kau, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Hati kami terus memuji. Tuhan, kami mau memuji Engkau Bapa dengan mulut kami. Kami memuji Engkau dengan hati kami. Kami memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Siramalaya nuri mari. Semarina ona maraya seriala ore mari. Seketa torna malarana ya sere. Sembah pujikan. Sembaralo rahmara ya ramasera ore mari. Ira mana mana ya malara mara.
Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, untuk setiap kuasa-Mu yang boleh melingkupi kami malam hari ini. Biarlah Bapa, kasih dan karunia-Mu terus menerus ada di dalam hati kami. Sehingga kami sanggup untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah umat-Mu, di tengah masyarakat. Dan biarlah malam hari ini Bapa, kami mau menjadi murid-murid-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu yang duduk diam dan mendengarkan Engkau sendiri berbicara. Malam hari ini Kau sudah mengutus hamba-Mu Kofer di tengah-tengah kami. Biarlah Bapa, Engkau yang mengurapi Kofer dari ujung kepala hingga ujung kakinya, setiap lidah bibir perkataannya ya Bapa, boleh hanya berasal dari Engkau dan hanya untuk memuliakan Engkau saja. Dan biarlah setiap benih firman yang ditabur malam hari ini Bapa tidak akan kembali sia-sia, melainkan sungguh jatuh di bagian hati kami yang paling subur ya Bapa, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh untuk kemuliaan Nama. Ya Bapa, sungguh Bapa jauhkan dari kami Bapa setiap pikiran-pikiran yang mengganggu kami malam hari ini, biar kami boleh fokus hanya kepada firman-Mu saja ya Bapa. Kemuliaan hanya kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Untuk Kofer, Rinan dipersilakan. Oke, thank you Cintami. Shalom semuanya. Salam, Ya, apa kabar? luar biasa. Ini ya baru muncul. Ya. Oke, teman-teman, shalom semuanya. Saya percaya teman-teman sedang mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa lewat pujian dan penyembahan yang dibawa oleh teman kita, Saudari Cintami. Teman-teman sekalian di dalam Kristus, ya, seperti tema pada malam hari ini, saya akan membawakan satu tema, judulnya adalah balance, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita saat ini kita mau sama-sama belajar bagaimana memiliki kehidupan yang balance, ya. Nah, tapi arahnya nanti saya akan kupas setelah kita membaca dari kitab Lukas. Mari kita buka kitab Lukas 12 ayat 48b, ya. Saya awali dengan satu ayat singkat supaya saya akan berbicara langsung to the point pada malam hari ini. Oke, teman-teman, kita baca ya sama-sama. 3, 2, 1. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, maka daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mari teman-teman, saat ini sebelum saya ulas kebenaran firman hari ini, kita mau tunduk kepala. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berterima kasih, bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bersama-sama boleh ada dalam persekutuan doa PDKK Santa Maria. Bapak, biarlah sungguh Tuhan kami percaya Engkau yang rindu berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapak, biarlah Kau selikan mata hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Kau sampaikan pada malam hari ini. Berikan kepada kami hikmat-Mu, agar kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan hati-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kuduskanlah hati dan pikiran hamba-Mu ini, perkataan-Mu, perkataan bibir dan lidah hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya memuliakan nama-Mu dan merupakan perpanjangan isi hati-Mu, dan sungguh Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Saudara,
saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana ya kita diberi yang sudah diberi banyak sama Tuhan ya. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam persekutuan doa online pada malam hari ini adalah anak-anak yang diberkati, yang sudah mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan, berkat Tuhan yang selalu baru setiap harinya. Maka dari itu teman-teman, malam hari ini saya akan berbicara bagaimana waktu kita banyak diberi, ternyata di balik pemberian itu, Tuhan itu sedang mendidik kita untuk memiliki tanggung jawab di dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya kasih contoh simpel ya untuk kita berbicara soal berkat. Nah, contoh teman-teman, ya kalau teman-teman sekarang mungkin ada yang masih kuliah, atau mungkin pasti semua, walaupun sudah tidak kuliah, pasti semuanya sudah melewati apa yang namanya belajar di dalam perguruan tinggi, atau itu belajar di dalam minimal SMA lah ya. Oke. Nah, saudara, kalau kita bisa memperoleh gelar, ya entah itu gelar S1, S2, S3, saya percaya itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Nah, tetapi saudara, ya untuk mendapatkan gelar tersebut, ya di situ kita memiliki tanggung jawab yang besar, teman-teman. Ya, bagaimana menjadi seorang mahasiswa atau seorang pelajar untuk meraih berkat yang sudah Tuhan sediakan itu, untuk meraih gelar sarjana tinggi itu, kita itu harus belajar dengan tekun, ya. Atau nggak mungkin, ya maksudnya ada orang yang belajar dengan orang yang sama sekali nggak belajar, orang sama sekali tidak menghadiri bangku kuliah, itu dengan lulus dengan sendirinya, tidak mungkin, teman-teman. Semuanya itu diperlukan tanggung jawab dan pengorbanan. Saya kasih contoh juga, misalkan teman-teman ya sekarang mayoritas ya di sini ada juga beberapa yang sudah kerja ya, ada beberapa yang sudah married. Nah, di sini ya contohnya teman-teman ya biasanya kita kan punya pergumulan ya, kalau orang kerja itu pasti punya goal dong. Ya contohnya apa? Misalkan bisa beli kendaraan, terus dia juga mendapatkan, misalkan pengen membeli rumah. Ya, misalkan lah salah satu di antara kita ada yang dapat berkat luar biasa dari Tuhan. Pekerjaannya diberkati secara luar biasa. Terus sudah gitu mendapatkan berkat rumah yang besar. Nah, saudara, untuk ya kita mendapatkan rumah yang besar itu, yaitu adalah berkat dari Tuhan. Ya, nah, tetapi saudara, di balik berkat itu kita punya tanggung jawab. Ya, dengan kita dapat rumah yang besar, ya kita juga harus belajar punya tanggung jawab untuk merawat rumah itu, membersihkan rumah itu, saudara. Ya, makanya kemarin ini saya sempat bicara sama seorang teman, ya dia bilang, wah saya nggak mau punya rumah yang besar-besar, karena kenapa? Ya dia belum berani istilahnya mendatangkan pembantu ya ke rumahnya, sehingga dia harus bersihin sendiri gitu. Jadi sekarang dia ngontraknya di rumah yang kecil aja deh, katanya gitu. Ya, karena kenapa? Ya rumah yang kecil itu otomatis untuk membersihkannya nggak terlalu serepot kalau kita punya rumah yang besar, teman-teman. Istilahnya, nah, saya kasih contoh lagi. Ada beberapa teman pendek ya sekarang yang mungkin yang udah punya anak ya. Contohnya ada Ko Erik, ada Ko Babah ya yang udah punya anak. Nah, saudara, kalau misalkan itu kita keluarga yang dianugerahkan anak kecil ya, mempunyai anak, mempunyai bayi, itu adalah berkat yang luar biasa, saudara. Tetapi tanggung jawabnya adalah apa? Merawat bayi itu. Ya contohnya, saudara, kalau bayi yang masih kecil itu tiba-tiba malam-malam nangis gitu mau bangun, ya kan? Nangis gitu, lapar, dia pengen minum susu gitu. Tanggung jawab sebagai orang tua apa? Yaitu harus bangun tengah-tengah malam atau subuh-subuh, ya, mengorbankan waktu tidur untuk memberi makan kepada bayi itu. Nah, saudara, ini adalah contoh-contoh bahwa di semua dalam berkat itu disertai dengan tanggung jawab yang cukup, ya ada juga yang bilang bahwa tanggung jawab itu merupakan beban, ya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa berkat itu disertai dengan tanggung jawab. Itu adalah satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Karena kenapa, saudara? Kita nggak bisa hanya minta berkat, tetapi tidak memiliki tanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ini sudah dipertegas di dalam Kejadian 1 ayat 28,
Oke, teman-teman, kita baca Kejadian 1 ayat 28, di situ dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, di sini yang pertama yang saya mau garis bawahi ya adalah kata bertambah banyak. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang berkat Tuhan, ya artinya Allah itu sudah memberkati manusia dari awal mula ya. Tapi di situ Allah berfirman kepada manusia beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, saudara, kata bertambah banyak ini berbicara bagaimana di sini berkat Tuhan itu akan Tuhan akan memberkati kita dan kita akan mengalami yang namanya pelipat gandaan. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya. Kalau kita menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab, yang hidup takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, saya percaya ya, walaupun kita tidak usah meminta-minta, yang kita cukup memiliki hubungan relasi yang benar dengan Tuhan. Kita memiliki hati yang benar dengan Tuhan. Kita akan dipercaya sama Tuhan dengan hal-hal yang besar. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan pernah berbicara kepada saya seperti ini. Jadi, maksudnya, Ferdinand, kamu nggak usah khawatir gitu. Kamu nggak usah takut. Kalau kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh, kamu mengerjakan setiap apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, apapun yang kamu pegang itu akan jadi. Artinya apa, saudara? Apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu kerjakan, itu akan menjadi berkat, saudara, bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Tuhan mau supaya ada berkat pelipat gandaan. Waktu kita mengerjakan berkat, waktu kita bertanggung jawab atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Saudara, jangan sampai ada seorang hamba Tuhan, ya maksudnya teman saya dia juga melayani Tuhan, dia bilang, jangan sampai berkat itu menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita rusak, ya, kita sia-siakan begitu saja. Artinya Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola berkat yang Tuhan sediakan. Nah, di sini dikatakan poin selanjutnya adalah taklukkan itu. Nah, harus ada effort, ya, harus ada usaha. Menaklukkan, ya, conquering itu berbicara bagaimana kita melakukan, ada perjuangan, ada usaha yang kita lakukan. Kalau banyak orang yang menasehati, ya maksudnya berbicara kepada saya pada awal-awal pelayanan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi saudara, kita lakukan bagian kita, Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan. Nah saudara, ingat selalu, ya, saya pernah diajarkan untuk selalu berdoa begini, Tuhan, mampukan saya untuk meraih setiap berkat yang kau berikan. Nah saudara, artinya gini, Tuhan itu memberikan kepada kita cara untuk mengelola berkat dengan benar. Ya, makanya itu saudara, kita harus berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan Tuhan memampukan kita untuk meraih setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, dan bukan hanya meraih, saudara, tetapi mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan. Nah, saudara, dengan apa? Yang pertama, di sini Tuhan Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Alkitab mengatakan kalau kita kekurangan hikmat, kita harus meminta kepada Tuhan. Ya, karena kenapa, saudara? Kalau tanpa hikmat, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu berkat itu akan sia-sia. Ya, saudara, banyak orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak memiliki hikmat di dalam mengelola berkat itu. Ya, contohnya apa, saudara? Dia menginvestasikan kepada investasi yang salah. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, saya dapat cerita, maksudnya dapat curhat dari teman-teman saya bahwa kehilangan sejumlah uang, bahkan temannya ada yang kehilangan uang sebesar 20 miliar katanya. Karena kenapa? Ikut investasi bodong. Nah, teman-teman ingat, ya, kita harus memiliki hikmat di dalam mengelola berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yang kedua, dengan pengetahuan, saudara. Saudara, Tuhan mau supaya kita memiliki pengetahuan, ya, di dalam mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan. Makanya saudara, kenapa kita belajar, ya, menuntut ilmu.
Nah, ada teman saya dia bilang gini, kayaknya ngapain sekolah gitu ya. Sekolah itu ngapain gitu, banyak orang tuh yang nggak sukses sekolah. Nah, saudara, di dalam sekolah kita itu belajar wawasan, belajar pendidikan, agar kenapa saudara? Dengan pengetahuan yang kita dapat, kita bisa mengelola berkat yang sudah Tuhan sediakan itu dengan benar. Bisa belajar memiliki tanggung jawab yang benar di dalam mengelola berkat. Ya, makanya saudara, Tuhan itu memberikan juga akal budi kepada kita, agar kita juga bisa mencari informasi, dan Tuhan juga mau supaya kita belajar terus di dalam kehidupan ini. Nah, yang ketiga, Tuhan memberikan kepada kita keterampilan. Saudara, seseorang itu sudah diberikan kepada Tuhan talenta. Ya, keterampilan ini berbicara tentang talenta, saudara. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 3 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Tuhan mau supaya apapun yang talenta yang ada di dalam diri kita, agar talenta itu dikembangkan. Saudara, banyak orang yang menyerah di dalam menjalani tanggung jawab untuk pengelola berkat ini. Ya, maksudnya gagal sedikit, udahlah kayaknya saya bukan di bidangnya ini. Ya, terus sudah gitu ada kesalahan sedikit, udahlah saya nyerah aja deh gitu. Terus ditipu sama orang, udahlah saya kapok gitu. Nah, saudara, pengalaman itu mengajarkan kepada kita agar kita terus itu belajar dari pengalaman. Ya, jadi maksudnya jangan kita itu menjadi trauma atau kita kapok, ya. Tapi itu menjadi satu pembelajaran buat kita. Kalau misalkan ada yang salah, Tuhan mau supaya itu diperbaiki, ya. Tapi kalau misalkan Tuhan izinkan kegagalan itu, ya, Tuhan mau supaya kita jangan menyerah. Kita terus berjuang, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan yang dari Tuhan. Nah, saudara, di sini poin selanjutnya adalah Allah memberkati mereka, lalu berfirman sama mereka. Yang pertama apa tadi? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Yang kedua apa? Taklukkanlah itu. Yang ketiga, berkuasalah. Nah, saudara, berkuasa ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu memberikan kepada otoritas kepada manusia. Otoritas apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia, yaitu otoritas untuk mengelola. Nah, saudara, berbicara tentang kesuksesan, berbicara bagaimana kita memiliki tanggung jawab. Kesuksesan itu berbicara tentang timing dan kesempatan. Bagaimana istilahnya kalau mengelola, ya, dengan benar, ya, dengan kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Istilahnya gini, Tuhan itu membukakan banyak kesempatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di sini kita harus belajar berpuasa, ya. Agar kenapa? Agar jangan sampai berkat itu menguasai kita, tetapi kitalah yang menguasai berkat itu. Saudara, kenapa saudara banyak orang yang saat ini mungkin yang sudah banyak meninggalkan Tuhan karena alasannya tidak punya waktu, ya. Terus sudah gitu dikuasai oleh keadaan gitu. Tapi saudara, sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu diberi kuasa, saudara, ya, untuk mengelola waktu, ya, untuk bagaimana kita diberikan hikmat, untuk diberikan kepekaan, untuk bagaimana kita untuk meraih kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Nah, saudara, yang kedua, otoritas untuk menjaga. Nah, kenapa saudara? Agar berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak diambil oleh si jahat, supaya tidak dicuri oleh belalang-belalang pelompat. Nah, saudara, kita punya otoritas untuk menjaga, ya, dan untuk mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki tanggung jawab di dalam mengelola dan menjaga itu, saudara. Nah, saudara, ingatlah, ya, kita harus paham dulu nih, bahwa tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu, atau yang kita pikul, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena kenapa, saudara? Banyak orang yang merasa, Tuhan, ini terlalu berat buat saya, terlalu besar buat saya. Tetapi kita harus berpegang pada 1 ayat 13, di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, saudara. Ya, bukan yang luar biasa, ya, tetapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, Tuhan tahu
kapasitas kita. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kepintaran kita, dan Tuhan tidak akan memberikan sesuatu tanggung jawab yang melebihi kekuatan kita dan kapasitas kita. Karena Tuhan tahu gitu seberapa besar ya kemampuan kita, sampai di mana kemampuan kita. Ya, Tuhan akan memberikan tanggung jawab semaksimal mungkin agar kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang bisa maksimal di hadapan Tuhan. Nah, saudara di sini ya saya contoh ya. Nah, saya kasih contoh aja. Ada seseorang misalkan dikasih tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin itu berkat dari Tuhan bukan? Ya, itu adalah berkat ya. Jadi saudara jangan takut ya kalau Tuhan percayakan saudara untuk memimpin di dalam suatu perusahaan, di dalam persekutuan doa ataupun di dalam organisasi apapun. Karena waktu kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, artinya Tuhan tahu kapasitas kita ya. Kita bisa menjalani dengan tanggung jawab yang benar. Nah, saudara, walaupun kita menghadapi banyak tantangan, ya itu pasti akan Tuhan sertai. Nah, saudara, saya akan contoh, misalkan saya kasih kriteria pemimpin, ya. Nah, saudara, karena saya ini ada menyinggung soal pemimpin, dan sebentar lagi, ya maksudnya dalam beberapa bulan ke depan, PD Sanmar itu akan memilih pemimpin koordinator yang baru, ya. Nah, saudara, saya kasih beberapa tips ya. Nanti saya akan ulang lagi mungkin di awal tahun. Tetapi ini hanya sekedar sekilas buat teman-teman itu bisa mulai mendoakan dari sekarang ya. Untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kriterianya Tuhan. Nah, saudara, yang pertama harus memiliki kelayakan moral. Nah, apakah yang menjadi kelayakan moral itu? Di dalam Keluaran 18 ayat 21 dikatakan, yaitu adalah orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan orang yang cakap adalah orang-orang yang bukan yang cakep ya, bukan yang cakep, yang cantik, bukan bicara fisik, tetapi cakap ini berbicara tentang kerajinan, orang yang rajin ya. Nah, terus sudah gitu yang poin kedua adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau seorang pemimpin, ya terutama pemimpin rohani, dia tidak takut akan Tuhan, wah ini bahaya sekali, saudara. Ya, dia akan melakukan banyak sekali kompromi. Ya, dia banyak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi adalah orang-orang yang ditunjuk adalah orang yang cakap, yaitu alias yang rajin. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, saudara, artinya orang-orang ini yang bisa itu orang-orang yang dapat dipercayakan sesuatu. Artinya, dengan segala kapasitas dia akan bertanggung jawab untuk menjalankan itu. Bukan lari dari kenyataan, bukan lari dari tugas, saudara. Karena kenapa? Yesus sendiri yang memilih kita untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, terus sudah gitu, yang keempat dikatakan yang di dalam kisah, saya ambil dari kisah 6 ayat 3 ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 di antaramu yang keempat, yang terkenal baik. Nah, saudara, orang yang punya namanya baik di luar sana ya. Jangan sampai orang yang namanya itu gak baik. Ya. Orang yang jadi pembicaraan banyak orang ya, yang digosipin karena kelakuan yang gak benar ya. Terus sudah gitu yang bisnisnya nggak benar gitu kan. Terus yang istilahnya yang memiliki reputasi nggak baik gitu di luar sana ya. Jadi istilah yang keempat itu yang terkenal baik. Yang kelima, penuh dengan roh hikmat ya, artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ya, bukan dipimpin oleh kedagingannya. Tahu dari mana? Dari buahnya, saudara ya. Orang-orang yang dipenuhi dengan roh dan hikmat adalah orang-orang yang senantiasa memancarkan buah roh di dalam kehidupan. Nah, terus sudah gitu yang di dalam 1 Timotius ayat 3-7 diingatkan lagi, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ingat, saudara ya, di luar sana ya, namanya juga harus baik. Jangan artinya punya namanya nggak baik, reputasinya kurang baik karena nggak ada orang dipilih. Nah, orang dunia bilang kalau kita berani pilih pemimpin seperti itu,
Dibilang apa? Kelar hidup lu. Ya. Nah, ini bicara tentang kelayakan moral. Terus sudah gitu di 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Bukan jadi pengajar dan pengkhotbah maksudnya. Tetapi maksudnya bisa mengarahkan orang ke jalan yang benar. Nah, poin yang kedua adalah kelayakan rohaninya. Ya. Nah, apa sih yang menjadi kelayakan rohani? Nah, dikatakan di sini seseorang yang, nah saya ambil dari penilik jemaat ya di dalam Timotius, Timotius. Di situ dikatakan bahwa yang pertama dia tidak bercacat. Nggak bercacat dalam apa? Ya, kalau orang yang sudah beristri atau bersuami, ya itu tidak maksudnya memiliki satu suami atau satu istri, ya kalau menurut firman Tuhan. Terus karena di sini adalah pada muda-mudi, di sini berarti ini yang poin ini kita coret. Tetapi kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu dapat menahan diri. Orang yang temperamennya itu terkontrol, ya, bukan orang yang meledak-ledak. Terus yang kedua bijaksana di dalam menyikapi segala hal, ya, sopan, ya, sopan sama yang lebih tua, sopan sama orang lain, nah saudara, ya. Terus yang selanjutnya suka memberi tumpangan, artinya ringan tangan, ya, ringan tangan ya, jadi maksudnya orang yang suka menolong orang lain. Cakap mengajar orang, tadi saya udah bahas, bukan seorang pembicara ya, tetapi orang yang bisa menuntun orang itu ke jalan yang benar. Terus bukan orang yang suka mabuk-mabukan, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, dan seorang yang terkenal baik. Nah, saudara, ini yang ciri-ciri adalah ciri-ciri tadi kelayakan rohani. Oh ya, ini ada satu lagi. Di sini dikatakan adalah orang yang terhormat, ya, yaitu jangan bercabang lidah. Artinya teman-teman jangan orang itu yang di depan teman-teman itu bicaranya A, tetapi di belakang itu bicaranya B. Ya, bahaya ini teman-teman. Ya, nggak bisa ini jadi pemimpin. Bisa bubar ini komunitasnya. Jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang bisa jaga rahasia. Ya, di situ dikatakan. Nah, terus di sini juga harus memenuhi syarat administrasi, ya, yang ketiga, bab ketiga, yaitu hanya anggota-anggota jemaat yang berkedudukan baik dan pantas untuk dipilih menjadi pemimpin. Ya, jadi anggota-anggota yang ya jadi maksudnya bukan diambil dari orang luar, tetapi orang-orang yang menjadi tim, ya, atau orang-orang yang menjadi judgement yang kuat, ya. Nah, terus yang keempat itu hadir, yaitu aktif hadir secara rutin. Jadi bukan yang hadirnya itu hanya karena tugas teman-teman, ya, tetapi orang yang hadirnya itu ya walaupun dia nggak tugas, dia tetap hadir. Dia punya komitmen yang kuat sama komunitas. Nah, saudara, ini saya hanya sekilas saya bahas supaya nanti buat teman-teman tim yang mau mempersiapkan calon pemimpin, yang teman-teman bisa bisa lihat ini, ya, kriterianya ini seperti ini, saudara. Nah, balik lagi sama tadi, ya, bagaimana menjadi pribadi bahkan pemimpin yang memiliki balance yang benar, ya, keseimbangan di dalam, ya, keseimbangan yang benar. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Kita dilihat dari Markus 6 ayat 34. Nah, saudara, saat itu Tuhan Yesus itu tadinya mau menyendiri, ya, tetapi waktu dia mendarat, ya, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Ya, di sini dikatakan ketika Tuhan Yesus mendarat, ayat 34, ya, dia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, seorang pemimpin yang memiliki orang pemimpin yang diberkati, ya, atau pribadi yang diberkati dan memiliki tanggung jawab, pasti di dalam hatinya pasti memiliki belas kasihan, saudara, kepada penderitaan orang lain, ya, pada kesulitan orang lain. Sehingga apa, saudara, kalau kita orang yang seorang pemimpin atau seorang pribadi yang diberkati orang, pasti memiliki hatinya Tuhan.
Ya, Tuhan itu memiliki belas kasihan. Karena kenapa dikatakan? Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, saudara bayangin ya, kalau kita punya teman-teman yang seperti domba yang tidak punya gembala, yang nggak bisa membedakan benar dan salah. Nah, saudara, ini kita harus punya belas kasihan, itu harus ada di dalam hati kita. Kita minta senantiasa agar hatinya tuh, agar kita bisa memiliki hatinya Tuhan, supaya kita bisa merasakan belas kasihan Tuhan kepada orang lain. Nah, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ya. Nah, murid-murid bilang sama Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya mereka itu suruh pulang, ya, suruh cari makan. Tapi Tuhan Yesus, ya, karena dia adalah seorang pemimpin sejati, ya, seorang pribadi yang sungguh luar biasa, ya, dia bukan hanya dia memberikan makanan rohani, tetapi Tuhan Yesus juga siap memberkati dengan makanan jasmani. Nah, dengan dia katakan, apa yang ada daripadamu? Murid-murid berbicara tentang apa? Kami cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, dengan apa yang ada di dalam diri kita, kalau kita mau memiliki belas kasihan dan kita bertanggung jawab, Tuhan berikan. Di sini dikatakan apa? Bahwa Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan 5.000 orang. Artinya Tuhan bisa adakan pelipat gandaan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, ada hal menarik yang kita harus perhatikan di ayat 39. Lalu ia menyuruh orang itu supaya semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Nah, artinya saudara, Tuhan mau memiliki interaksi yang benar, ya, interaksi yang benar sama orang-orang sekitarnya. Berkelompok-kelompok itu, jadi saudara, kalau kita lihat ya, waktu Tuhan Yesus sudah melakukan pelayanan, beberapa kali dia mau, ya, kalau kita lihat ya, contohnya Sakeus. Setelah Tuhan Yesus memulihkan dan mengampuni Sakeus, Tuhan bilang apa? Aku akan makan di rumahmu. Artinya Tuhan Yesus juga mau memiliki hubungan, ya, hubungan antara bukan hanya hubungan vertikal, tetapi Tuhan Yesus juga mau supaya kita belajar untuk menjalin hubungan horizontal, saudara. Nah, di sini saudara kita bisa lihat bahwa di sini Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu untuk berkelompok-kelompok duduk di atas rumput hijau, supaya ada unity persaudaraan. Ya. Nah, Tuhan mau, ya, Tuhan Yesus bukan hanya bicara tentang kehidupan rohani, apalagi waktu kita di dalam berkomunitas. Tuhan mau supaya mereka itu saling peduli satu dengan yang lain. Ya, artinya kenapa? Supaya kita berkelompok-kelompok, saudara. Ya, berkelompok-kelompok itu bukan memiliki untuk membangun sesuatu yang yang eksklusif, no, bukan. Tetapi Tuhan mau supaya kita itu berkelompok, artinya apa? Supaya kita memiliki kedekatan, ya, relasi satu dengan yang lain. Nah, saudara, di sini di ayat 46 di situ dikatakan setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat itu, ya, di sini dia berpisah dari mereka dan pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, dari perikop ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus sebagai pemimpin dan sebagai pribadi juga, ya, dia adalah seorang dia pribadi juga yang mengajarkan balance di dalam kehidupannya. Artinya dia memiliki kehidupan rohani, pelayanan, tetapi dia juga mau menjalin memiliki tanggung jawab, yaitu menjalin hubungan secara manusia. Supaya ada apa, saudara? Personal touching. Ya, personal touching ini berbicara bagaimana kita bisa merasakan empati orang lain. Ya, kita berempati kepada orang lain, merasakan perasaan orang lain, penderitaan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus mau supaya kita juga, ya, waktu kita siap menerima berkat Tuhan, Tuhan mau supaya kita juga duduk berkelompok-kelompok. Di sini dikatakan di atas rumput hijau. Rumput hijau ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Rumput hijau ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kenyamanan kepada kita,
memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, aku adalah gembala yang baik, ya, bahwa dia akan menuntun dombanya itu ke air yang tenang dan membaringkannya di atas rumput yang hijau. Artinya saudara, Tuhan Yesus juga sebagai gembala yang baik memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus memiliki kehidupan rohani, ya, dan kita juga memiliki apa? Kita yang sudah diberkati, kita juga memiliki tanggung jawab. Karena kenapa saudara? Kita itu diberkati untuk menjadi berkat. Itu tujuan Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, teman-teman, saya mau bawain satu lagu ya. Nanti Cisipkan tolong tampilkan. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi, saudara kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi ingat bahwa di balik berkat itu Tuhan mau supaya kita memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki tanggung jawab menjadi sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang sekitar kita. Makanya saudara, ini kita bicara tentang balancing, ya. Bagaimana kita bukan tangannya hanya begini saja, ya, posisi meminta. Tetapi Tuhan mau tangan kita juga begini, yaitu memberkati. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini sebelum saya berdoa firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita nyanyikan lagu ini sebagai kesiapan kita untuk menjadi berkatnya Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan. Katakan bersama-sama. Tuhan, aku rindu. Katakan Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Dipenuhi dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Bersama-sama katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Bersama-sama katakan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yes. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Katakan bersama-sama. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
Sama-sama katakan, Tuhan aku. Katakan, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan. Bersama-sama katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan Kau, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Bersama-sama katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Yesus. Haleluya. Oh, Ranamasi, Naramasi, Shiramaramayamu, Sikinaramasi, Oh, Layaramasi, Kinaramayamu, Inaramasi, Kinaramayamu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan saat ini hati kami siap untuk Tuhan, Kau boleh hadir senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah generasi yang diberkati. Setiap kami yang hadir malam hari ini adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun pergumulan kami, bahwa Engkau tidak, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kalau ada penghalang, ataupun ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kami, Bapak ampuni segala dosa-dosa kami. Kami percaya kuasa darah Yesus yang boleh menyucikan dan menguduskan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa. Kami adalah orang-orang yang diberkati, tetapi kami juga orang-orang yang mau diberikan tanggung jawab untuk mengelola berkat itu. Bapak, inilah kami Tuhan. Biar Kau pakai tangan-tangan kami. Bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk juga menjadi saluran berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir menyertai kami. Kau menuntun setiap langkah kami. Sebab Engkau adalah gembala yang baik. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang pelihara kami. Bahwa kami tidak akan kekurangan di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan memperlengkapi kami dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan juga kemampuan di dalam setiap mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan sungguh biarlah kami juga memiliki kehidupan yang balance dalam hidup kami. Yaitu kami adalah orang yang diberkati, dan juga kami juga menjadi orang-orang yang memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah sungguh kami juga mau memiliki kehidupan yang kiranya Tuhan Yesus jalani, yaitu Tuhan juga yang senantiasa melayani dan juga boleh memberkati kehidupan kami. Tetapi kami juga ingin memiliki hubungan yang intim bersama-Mu ya Tuhan. Kami mau bersekutu bersama Engkau, yang memiliki persekutuan yang intim bersama Engkau, yaitu ginosko bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan Tuhan semuanya di dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi masa depan kami, kerinduan kami, Tuhan, semua kami taruhkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Bapa,
kami juga berdoa, biarlah sungguh Engkau juga yang boleh meneguhkan setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan. Biarlah kami percaya apapun yang sudah Tuhan berikan, tidak ada satu kuasa yang dapat mengambil, tidak ada satu kuasa yang dapat menggagalkan. Sebab Engkau adalah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami, di dalam setiap di dalam pelayanan kami, di dalam juga apapun yang terjadi di dalam dunia pada saat ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau yang terus Tuhan memberkati, dan sungguh kami percaya kami semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Bapak Kudus. Amin. Oke, saya serahkan kepada Cin Wah, Tami. terima kasih banyak Koper untuk temannya malam hari ini. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita dulu. Puji Tuhan, saat ini kita mau kembali tenangkan hati. Kita mau berdoa untuk Koper yang sudah Tuhan pakai untuk bicara malam hari ini. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk malam hari yang luar biasa ini Bapak. Kami percaya Bapak Engkau sudah berbicara kepada kami masing-masing satu persatu dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Bapak kami juga sungguh bersyukur Kau menghadirkan Kofer di tengah-tengah kami malam hari ini. Sungguh Bapak kami mendengarkan perkataan-Mu sendiri lewat beliau. Maka malam hari ini kami juga mau berdoa untuk Kofer, biar Engkau yang memberkati seluruh aspek kehidupannya. Kau berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya Bapak. Kau yang berkati seluruh apapun aspek kehidupannya, cita-cita masa depannya, dan apapun yang pergumulan yang mungkin saat ini dia alami. Bapak Engkau yang pakai Kofer terus ya Bapak untuk semakin luas lagi mewartakan kerajaan-Mu. Biarlah Engkau yang terus menambah-nambahkan hikmat, pengertian, sehingga dia mampu untuk mewartakan setiap apa isi hati-Mu kepada kami umat-umat-Mu yang membutuhkannya ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sepertinya kita